through coaching. Jadi kita ngobrol-ngobrol ngabuburit aja sih mengenai coaching itu sebenarnya apa, terus apa pentingnya bagi teman-teman mahasiswa khususnya memahami coaching itu untuk apa dan impact-nya apa begitu ya. Kok seperti apa sih kok sampai kita perlu memahami tentang coaching ini gitu. Oke, mungkin perkenalan sepintas. Nama saya Rina Prastiawati, panggil saja Rina gitu. Nah, untuk bicara coaching, pertama yang harus kita pahami adalah kita harus memahami diri sendiri tentu saja. Jadi pada saat seseorang itu belum menemukan dirinya sendiri, mungkin akan menjadi kendala saat dia harus memahami orang lain. Dalam hal ini kalau coaching ada coach-nya dan ada coachee-nya seperti itu. Nah, kalau kita bicara finding yourself gitu, Mas. Pertanyaannya adalah who am I dulu gitu. Siapa sih saya gitu. Kadang-kadang kita ini sudah hidup dengan diri kita 25 tahun, 27 tahun gitu ya. Kalau adik-adik itu mungkin baru 21, 22 gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita masing-masing ini sudah sangat mengenal dirinya sendiri? Itu yang mungkin sore ini kita perlu perlu bertanya-tanya pada diri sendiri. Aku kenal diriku sendiri nggak sih? Aku tahu nggak sih apa yang aku mau? Aku ngerti nggak sih sebenarnya apa yang aku sukai? Aku paham nggak sih sebenarnya passionku itu apa? Gitu kira-kira, Mas. Jadi ini yang kadang-kadang orang cuma let it flow, mengalir, menghabiskan umurnya, kadang-kadang takjub pada saat, loh, aku sudah umur 25 tahun hari ini. Kalau bahasa kerang alamnya itu lapo rek 25 tahun gitu. Nggak jelas gitu kan ya gitu. Nang dia 25 tahun itu gitu. Nah, ini yang mungkin akan kita kupas gitu. Kalau kita bicara who am I, tentu pertanyaan yang berikutnya adalah tell me who am I gitu. Jadi coba kita bertanya pada diri kita sendiri pada saat istilahnya ngomong gampangnya misalnya dipancing di depan kaca gitu ya, nanya, gue itu sebenarnya siapa sih? Aku itu sopo sih rek gitu ya. Apakah kita bisa dengan gamblang menceritakan tentang diri kita sendiri seperti itu? Apakah kita tahu kita itu sedang menjalankan state sebagai siapa, sebagai apa? Itu paham nggak gitu? Kemudian memaknai makna dalam hidup ini sebenarnya ya apa sih rek gitu. Apakah kita tahu makna kita, purpose kita, atau sekedar mengalir? Kalau sekedar mengalir, hati-hati, air mengalir selalu mencari tempat yang lebih rendah. Nah, ini yang perlu teman-teman aware dengan situasi ini. Ya gue sih ngalir aja gitu. Cuman paham nggak dengan bahasa mengalir itu adalah selalu ke tempat yang lebih rendah, seperti itu. Kemudian bicara disuruh menceritakan dirinya, paham nggak bahwa makna hidup dia itu sebenarnya apa? Apakah dia hanya sekedar hidup untuk sekedar bernafas? Ini yang lebih bahaya lagi. Seperti itu. Karena pada saatnya nanti, pada saat kontrak habis di absen, itu kita akan ditanya, pada saat ditanya apakah kita sudah siap menceritakan apa yang telah kita lakukan. Nah, ini konsepnya kenapa kita belajar untuk tell me who am I, seperti itu. Nah, mungkin di acara sore hari ini
teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan tadi, seberapa jauh kita memahami diri kita. Saya coba pancing dengan 3 pertanyaan, saya bagi menjadi situasi past, today, dan kemudian future. Bicara past, pertanyaannya sederhana, tahun lalu saya menjalani peran sebagai apa sih sebenarnya? Jadi mungkin teman-teman sambil tulis-tulis di kertasnya, atau di post-it begitu, aku udah ngapain aja sih 1 tahun yang lalu, seperti itu. Mungkin nggak perlu banyak-banyak, 1-2 poin aja yang paling penting sebenarnya, yang paling major, yang menghabiskan waktu kita sebenarnya apa yang sudah kita lakukan. Setelah itu, mungkin ke step berikutnya, hari ini sebenarnya peran apa yang sudah saya lakukan. Kembali lagi, bicara hari ini peran apa yang sudah kita lakukan, hal yang paling menghabiskan waktu kita sebenarnya apa? Disitulah sebenarnya kita berperan. Tapi sekali lagi, benarkah kita berperan atau sekedar let it flow itu tadi? Gitu. Ini yang jebakan Batman-nya ada di situ sebenarnya. Kemudian next pertanyaan untuk, terus aku ke depan ngapain? Kalau 1 tahun yang lalu saya belum menemukan poin apa yang saya lakukan, kemudian hari ini apalagi, terus ke depan bagaimana? Ini kita checklist diri kita masing-masing. Kedepannya, tahun depan, peran seperti apa sih yang ingin saya jalani? Jadi mungkin 3 pertanyaan ini pertanyaan sederhana untuk finding who I am-nya gitu. Untuk tahu diri sendiri, coba menjawab 3 pertanyaan ini, pertanyaan sederhana ini. Nah, nanti kita bermain-main di belakang. Dari semua pertanyaan ini kalau sudah bisa dijawab, nanti kita bisa melakukan coaching di akhir sesi. Kalau waktunya cukup, mudah-mudahan Mas Najib. Oke. Nah, kondisi saat ini di mana kita sudah melakukan banyak perubahan dalam hidup kita. Mungkin bagi teman-teman yang di Jawa Timur, khususnya di Malang, baru saja melakukan PSBB, tapi kami sudah sekian lama lebih dulu melakukan PSBB, jadi banyak hal yang sudah berubah dari kegiatan kami sehari-hari. Jadi bagaimana kami bisa embrace unexpected change ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan diri kita tadi, kita sudah melakukan peran apa, dengan kondisi COVID ini, profesi apa yang paling kena pengaruh krisis COVID ini juga mempengaruhi semua hal yang sudah kita lakukan di masa lalu, di masa sekarang, dan mimpi kita di masa depan. Ini saya coba ambil slide yang sudah bertebaran di sosmed. Jadi kalau bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin sebentar lagi akan lulus, mungkin ini bisa disimak juga. Yang hijau-hijau tentu saja yang sebagai potensial winner di masa COVID ini. Mungkin saya mau apply di mana, mungkin saya tertarik untuk berkarir seperti apa gitu ya. Ini mungkin bisa dijadikan sekedar wacana. Nah, dari situ ada hal yang perlu kita hindari di situasi saat ini adalah playing victim. Jadi menyikapi COVID ini jangan lagi kita playing victim, jangan floating juga, nggak jelas mau ngapain. Pada saat ini kita nggak tahu akan berakhir kapan, tetapi kita udah harus jejak kita mau ngapain. Kemudian menghindari juga blaming, jadi jangan blame bahwa karena COVID kita tidak melakukan kegiatan apapun. Kemudian merasa banyak teman senasib sehingga melakukan pembenaran pada saat tidak melakukan apapun. Dan di sini mungkin banyak hal-hal lain lagi yang perlu kita hindari.
ini juga sudah banyak di sosmed, jadi kita saat ini apakah ada di zona ketakutan, zona belajar, atau zona tumbuh gitu kira-kira. Kalau dari fasenya sendiri saat ini pada awal kita diaduk-aduk pada saat COVID, shock, kemudian dan mungkin saat melakukan lebih baik dan bagaimana saat ini. Nah, pada saat kita di kondisi ini, kita mengatakan sebagai kondisi new normal, di mana new normal ini kalau kita kembalikan seberapa kita tahu jati diri kita adalah saya katakan bahwa Superman is dead, jadi nggak ada jagoan sendirian, kita sekarang berkolaborasi. Kemudian bisa belajar. Kuncinya satu adalah humble untuk mau menerima sesuatu dari luar badan kita gitu tentu saja. Kemudian perubahan dan kesempatan tumbuh itu terbuka lebar. Sekarang belajar sudah istilahnya sudah menembus batas, kita bisa belajar dari luar negeri dan sebagainya gitu. Yang tadinya nggak pernah dilakukan, mungkin saat ini bisa dilakukan. Kemudian mendengarkan kebutuhan orang lain ini juga perlu. Kemudian value addict ini sangat penting pada saat kita sudah menemukan diri kita siapa, value kita apa, di kondisi saat ini sangat dibutuhkan. Kemudian kita harus fokus on what's possible, apa sih yang possible saat ini yang kita lakukan. Kemudian makes your purpose, ini paling penting. Jadi pada saat pertanyaan finding yourself tadi, apakah kita memang sudah benar-benar tahu purpose kita itu seperti apa. Kemudian sekarang ini banyak istilahnya kaum rebahan, tapi kaum rebahan saat ini menjadi pahlawan gitu. Karena dengan di rumah saja kita berharap bahwa kita bisa membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID ini. Kemudian hal yang terakhir adalah menulis 21 syukur setiap hari. Ini paling penting. Jadi pada saat kita bisa mulai menuliskan 21 syukur setiap hari, 21 hari pada saat kita melakukan hal yang sama secara berturut-turut begitu. Jadi menuliskan 21 syukur setiap hari tentu akan membesarkan rasa abandon kita, kemudian rasa syukur yang luar biasa. Jadi pada saat itu bisa kita lakukan, tentu kita akan bisa membuka mindset kita untuk menerima hal-hal yang terjadi saat ini. Nah, ini mungkin pada saat ini orang sudah mulai alih profesi gitu ya. Jadi siapapun bisa melakukan apapun gitu. Jadi yang dikatakan tadinya manajer juga sudah berjualan, mungkin sudah bereksperimen untuk berjualan makanan, dan mungkin saja justru di situ talent-talentnya mulai muncul. Justru di situ bisa finding potensinya, bisa menemukan talentanya begitu. Jadi banyak hal yang saat ini orang mulai ketemu dengan talentanya masing-masing. Hal yang paling sederhana ini juga dilakukan oleh anak saya yang kebetulan juga mahasiswa. Jadi kalau tadi di awal
saya ngobrol santai dengan Mas Audi, kasihan anak-anak sudah mulai bosen. Yap, betul, anak-anak sudah mulai bosen di rumah. Jadi ini mungkin creativity atau eksperimen yang bisa dilakukan, dan ini eksperimen yang dilakukan oleh anak saya, usia 19 tahun. Jadi dia melakukan eksperimen untuk melakukan open pre-order hari Senin kemarin, dan ternyata hasil eksperimennya membuahkan hasil gitu. Yang awalnya kita tidak pernah tahu, tidak pernah berpikir bahwa kok bisa ya seperti itu. Tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, pada saat kita sudah menemukan diri kita, potensi kita, talent kita, tentu kita sudah bisa merubah situasi zona ketakutan menuju ke zona karunia. Jadi saya coba rumuskan dari corona ke karunia gitu di sini. Jadi pada saat kita sangat paham diri kita sendiri, kita bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini, kita tahu mau kemana, automatically mindset kita akan flip, merubah sesuatu dari hal yang mungkin gelap menjadi terang, dari hal yang negatif mungkin ke hal yang positif. Jadi contohnya seperti di slide ini saya sampaikan bagaimana sih corona bisa kita flip menjadi sebuah karunia seperti itu. Oke, so dari setelah pertanyaan berikutnya adalah apa sih eksperimenmu saat ini gitu ya agar tetap bernilai. Jadi pada saat ini ditanyakan kepada dirinya sendiri, tadi udah mencoba untuk latihan dengan 3 pertanyaan sederhana. Nah, kira-kira setelah kita menggali, kita sudah melakukan eksperimen apa, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan apa yang punya nilai. Nah, ini mungkin bisa mulai melisting kembali gitu. Apa sih yang sudah dilakukan dalam 1,5 bulan yang mungkin sudah hampir 2 bulan? Coba untuk saja apa yang sudah dilakukan selama ini, dan siapa tahu itu akhirnya akan menjadi sebuah peluang atau potensi yang besar untuk kondisi ke depan atau future. Nah, kalau kita bicara ketika kita bisa menentukan tujuan dan ketika kita sudah berani untuk melakukan sebuah eksperimen, maka dampak yang muncul adalah kita mendapatkan kebermaknaan. Kita tahu makna kita itu hidup itu seperti apa, purpose kita itu seperti apa. Kemudian dengan situasi yang seperti ini, saya katakan sebagai daya lenting ya. Jadi seberapa kita tangguh gitu, dihajar sana sini dengan situasi yang sangat tidak menentu ini, harusnya kalau kita memahami diri kita seperti apa, kita mempunyai tingkat daya lenting yang lebih dibandingkan sebelumnya. Dan ujung-ujungnya adalah tentu saja kita akan terus bertumbuh. Ini yang paling penting. Jadi kunci dari sebuah kesuksesan adalah bagaimana kita bisa terus tumbuh. Next. Nah, bagaimana cara menginstal eksperimen bernilai adalah make it personal, kemudian make it authentic, kemudian make it everlasting. Jadi 3 hal sederhana ini yang harus
teman-teman punyai. Untuk menginstalnya adalah make it personal, apa yang harus dipunyai? Kembali lagi, bertanya pada diri sendiri. Coba bikin coretan-coretan kecil. Sebenarnya kompetensi apa sih yang Anda punya saat ini? Jadi mulai dituliskan. Setelah bisa menjawab pertanyaan pertama, lanjut ke pertanyaan kedua, tanyakan pada diri sendiri, apa sih arti kompetensi itu bagi Anda? Dan berikutnya, bagaimana Anda melihat kebutuhan kompetensi Anda dalam masa kritis ini? Setelah itu, baru tanyakan sebenarnya apa makna bagi Anda jika dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa menggiring kita untuk bisa menemukan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, apa sih passion kita, dan bagaimana kita melakukan. Ujung-ujungnya adalah kembali lagi mengetahui who am I-nya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah make it authentic. Kata dan tindakan itu membuat reputasi, karena pada saat kata dan tindakan tidak selaras, tentu saja reputasinya akan turun. Dan buat orang lain, respect terhadap Anda melalui reputasi tersebut. Jadi, kalau saya katakan make it authentic itu adalah bagaimana keselarasan bekerja dengan by head, by hand, dan by heart. Jadi kalau tiga-tiganya ini udah selaras, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang ada di hati kita ini semua selaras. Pada saat selaras, disitulah sebenarnya kita sedang membangun authenticity kita dan kita sedang membangun reputasi kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, make it everlasting. Apa prestasi di eksperimen tadi yang Anda sudah coret-coret tadi. Jadi dari situ mungkin sudah mulai bisa nge-breakdown gitu. Saya sudah melakukan apa saat ini? Kemudian dari list itu kira-kira apa sih yang bisa, yang seharusnya saya hilangkan? Apa yang bisa saya kurangi? Apa yang seharusnya saya tingkatkan? Dan apa sih yang bisa saya ciptakan? Seperti itu. Jadi kuadran ini bisa membantu Anda untuk membantu ngelis supaya Anda benar-benar tahu, benar-benar menemukan makna diri Anda, kekuatannya apa. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke coaching. Kalau kita bicara coaching, tentu pertanyaannya apa sih gitu ya. Ini coaching ini koci-koci hutai atau apa gitu. Orang suka banyak bingung gitu ya. Kucing apa sih? Nah, karena kita di sini juga waktunya sangat singkat, jadi saya hanya bisa menyampaikan secara singkat. Coaching ini akan saya ulas secara garis besar, what is coaching, why coaching, dan how to coaching. Kalau bicara coach, mengapa pebisnis sekelas Steve Jobs juga masih membutuhkan seorang coach? Apa sih impact yang bisa diciptakan dan bagaimana proses coaching itu dilakukan? Jadi kalau sekelas Steve Jobs sendiri butuh coach,
Berarti kira-kira pemikirannya coaching ini memberikan impact. Sederhananya seperti itu. Oke. Coaching itu help us discover our true self and wake our potential melalui meaningful question. Jadi sebenarnya kalau mau digarisbawahi adalah dari meaningful question inilah coaching ini mempunyai impact yang luar biasa. Jadi cara coaching ini sederhananya adalah cara untuk menemukan diri kita, self-awareness, dan menemukan potensi kita tentu saja. Melalui asking meaningful question tadi. Jadi kalau saya sederhanakan, coaching itu adalah creating awareness, proses fasilitasi untuk mencapai sebuah tujuan. Di sini coach tidak memberikan solusi, tetapi coachee-nya sendiri yang akan mendapatkan solusi. Kemudian dari proses coaching ini bicaranya adalah future, dan metodologi yang dilakukannya adalah menggunakan asking, bukan telling. Kalau gambarannya adalah kira-kira coaching itu mengantarkan seseorang dari titik saat ini, kondisi saat ini, keadaan awal, realitinya, menuju goal-nya, outcome-nya, atau tujuannya. Jadi ada gap nggak sih gitu loh antara keadaan saat ini, apakah saat ini kondisinya galau, nggak jelas gitu ya, banyak yang gaje-gaje gini, kemudian belum move on gitu. Terus punya goal apa sih, ada gap apa sih gitu ya. Ini disinilah sebenarnya coaching itu berperan. Ada hal yang kenapa ada gap? Kenapa ada gap? Biasanya kadang-kadang mereka tahu caranya dari titik reality menuju goal, tahu cara mencapainya, tapi nggak ada kemauan. Takut salah, takut gagal, ragu-ragu, sehingga dia tidak melakukan apapun. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, pada saat finding yourself, kebingungan, kok udah umur 25 ya? Kok aku nggak ngapa-ngapain ya? Gitu. Jadi keraguan-raguan dan ketakutan ini kadang-kadang yang bisa menghambat seseorang mencapai tujuannya. Nah, disinilah proses transformasional coaching itu berjalan, di mana ranah yang sedang berproses di transformasional coaching adalah mindset-nya, sikapnya, dan hal-hal yang non-teknis. Kemudian saat kondisi tidak tahu caranya, gue nggak ngerti mesti ngapain, gue nggak ngerti bagaimana caranya, dan tidak punya pengetahuannya, yang dilakukan adalah performance coaching. Jadi di sini creating awareness untuk menggali potensi teknis untuk mencapai goal-nya, untuk mencapai tujuannya. Disinilah yang kita katakan proses coaching berjalan. Kalau sederhananya, metafornya seperti telur. Jadi telur itu pada saat dia dipecahkan dari luar, dia hanya enak dinikmatin, dipecahkan dari luar, bisa dinikmatin, enak, tetapi setelah itu selesai. Jadi tidak berkelanjutan. Akan tetapi pada saat telur itu dipecahkan dari dalam, dia akan memunculkan makhluk hidup yang baru, dan dia akan berproses untuk ke kehidupan berikutnya, seperti itu. Jadi
Dari sinilah metafor sederhananya, berharap dengan coaching itu bisa memunculkan potensi-potensi yang selama ini mungkin tidak pernah terlihat atau mungkin nggak ngerti, nggak tahu, belum ketemu potensinya seperti apa. Jadi kesimpulannya, metafora coaching adalah sebuah kekuatan dari dalam yang sangat luar biasa, dan dari situlah sebenarnya sesuatu yang amazing itu baru dimulai seperti itu. Inilah yang dinamakan the power of inside out. Nah, kemudian mungkin dari coaching itu sendiri, apa sih bedanya dengan training? Training sederhananya just transfer knowledge, mengajarkan dari yang belum bisa menjadi bisa, bicara hal yang masa lalu, atau memecahkan problem dengan cara telling. Kemudian kalau mentoring, itu transfer knowledge dan sharing experience, sehingga mentor wajib mempunyai kompetensi minimal sama dengan mentinya, mengajarkan hal teknis tertentu atau hal-hal yang spesialis, memberikan solusi dan bicara sesuatu yang future, tetapi dilakukan dengan telling. Kalau consulting itu provide solution, bicara solusi, bicara future, juga dilakukan dengan telling. Kalau counseling, saya lebih memaknai sebagai sesuatu yang berhubungan dengan healing emotion, menyembuhkan. Biasanya di sini bukan dia tidak mampu, tetapi biasanya masalahnya lebih kepada mungkin dia tidak mau. Tidak maunya mungkin karena bisa ada trauma-trauma masa lalu dan banyak hal. Di konseling ini lebih banyak asking, tetapi asking untuk sesuatu yang sudah lalu, problem atau sesuatu yang pas. Nah, ini kira-kira kalau saya gambarkan seperti ini, saya rangkumkan. Jadi di sebelah kiri itu adalah problem, solution, kemudian di atas metode yang digunakan dengan asking, di bawah itu telling, di mana coaching itu ada di kuadran kanan atas. Jadi coaching membantu klien untuk tahu maunya apa melalui asking dan bicara tentang solusi atau future goal-nya seperti apa. Dan solusi tentu saja kembali lagi bukan dari coach-nya, tetapi dari coaching-nya itu sendiri yang menemukan solusinya sendiri. Oke.
Oke. Mas Dacil, ini kita mau halo Mas Ya, Dacil. hadir. Hadir. Ya, ini Ya. kita mau langsung coba untuk melakukan coaching, self coaching, atau kita lanjutkan ke materi dulu nih, Mas? Kita mau coba self. Oh, oke. Jadi ada yang mau dicoba, Bu ya. Ya, atau ke pertanyaan dulu Ya, sebelum. boleh saya nanya dulu Bu Rina untuk menggali ini apa namanya Ya, masalah ininya. monggo. Jadi ini menarik sekali Bu. Jadi basically yang menjadi permasalahan teman-teman itu adalah mengenali diri sendiri seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Mengenali diri sendiri itu jadi selalu jadi isu. Tadi kan Ibu bilang kalau coaching tinggal menanyakan meaningful question. Nah, meaningful questions itu Iya, betul, Mas. seperti apa sih, Bu? Supaya bisa kenal diri kita. Oke. Oke. Sebenarnya seperti pertanyaan tadi di slide yang depan tadi, Mas Dajil, sederhana gitu. Di kehidupan sehari-hari sebenarnya meaningful question itu bukan berarti kita berpikir sesuatu yang rumit gitu ya. Contoh tadi, tahun lalu aku sudah melakukan apa sih gitu. Pertanyaan sederhana sebenarnya, tetapi apakah kita memang pernah punya waktu untuk duduk dan benar-benar engage sama badan kita gitu, Mas. Ini yang kadang-kadang kita itu sudah apa ya, sudah termakan oleh waktu. Yang duduk nanya sama diri sendiri saja tuh kadang-kadang tuh sudah nggak sempet gitu. Jadi di situasi hari ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan kelebihan waktu sama kita semua. Jadi sudah saatnya untuk bertanya, belajar untuk membuat meaningful question ke dirinya sendiri. Contoh itu tadi, aku tahun lalu sebenarnya melakukan peranku sebagai apa? Sederhana, pertanyaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari hanya saja memang tidak, mungkin jarang dilakukan. Kemudian hari ini tuh aku ada di titik mana sih? Kalau bicara stateku apa ini hari ini? Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya ke future, ibaratnya. Kedepannya aku pengen jadi apa? Jadi pertanyaan, kalau ditanya meaningful question, sederhana, aku nggak usah ngomong 5 tahun ke depan. Aku setelah COVID ini selesai, aku mau ngapain? Apakah aku akan kembali menjadi manusia yang sama seperti sebelum COVID, atau aku dengan aku yang baru, seperti itu. Nah, kalau pengen aku menjadi aku yang baru, aku yang seperti apa? Gitu Mas Dajil kira-kira. Aku yang seperti apa yang saya inginkan saat ini. Ibu? Jadi makanya tadi harus sering berlatih membuat list. Jadi kalau saya sendiri, saya lakukan setiap hari dengan post-it, Mas. Jadi warna-warni post-it itu membantu kita, membantu otak kita untuk mengklasterkan seperti itu. Nah, itu dia. Itu clustering, Mas, di memori kita gitu. Betul. Jadi kalau saya lebih senang misalnya, kebetulan saya kinestetik gitu ya. Jadi kalau saya bicara future, selalu saya kasih warna hijau. Karena saya pengen bahwa menuju future itu, kalau lampu merah Bang Jo itu loh Mas ya, abang hijau kuning itu, hijau itu artinya jalan lancar begitu. Jadi saya selalu memetaforkan future, selalu saya kasih post-it hijau seperti itu. Ini secara sederhananya saja. Masing-masing kita mempunyai uniquely-nya masing-masing untuk bisa memetakan atau mengklasterkan cara sederhana ini yang bisa memorable bagi kita semua. Gitu. Tapi Bu, kadang-kadang teman-teman itu mengalami kesulitan
untuk bahkan menjawab pertanyaan tadi. Contoh, kamu sudah melakukan apa yang yang kemarin apa ya? Jadi dia nggak recall gitu, yang Ya, something gitu. oke. Bahkan jawab ke depan. Habis ini kamu mau jadi yang baru atau yang nggak tahu juga? Yang bagus yang mana? Misalnya gitu, Bu. Gimana? Betul sekali, Mas Dacil. Jadi itu adalah challenge kami pada saat di awal-awal kami melakukan coaching gitu ya. Tahun pertama itu challenging banget pada saat ditanya dengan meaningful question dan dijawab dengan nggak tahu begitu. Jadi kalau ditanya cuma begini-begini doang, Mas Dacil kebayang nggak kita bertanya cuma begini, nggak tahu gitu. Nah, setelah kami mencoba untuk mempelajari, jadi kita ini orang Indonesia ini 80% itu kan visual, Mas. Jadi memang agak kesulitan kalau kita hanya bertanya-tanya seperti itu dan kita tidak mencoba untuk memproyeksikan terhadap sesuatu. Jadi untuk di perjalanan kami berproses, yang kami lakukan adalah mencoba memvisualkan. Ada stimulasi, Bu ya? Kasih Ya, stimulasi. betul. Distimulat dengan visual. Jadi misalnya, pakai benda juga bisa, gitu. Pakai foto juga bisa. Kemudian lagi melihat sesuatu ke depan aja pada saat dia ngomong, tapi dia ngelihat ke depan begini. Yang kamu lihat apa? Dari apa yang kamu lihat, kira-kira dia pengen memberikan message apa sama kamu, gitu. Jadi sebenarnya universe ini sudah memberikan banyak tools ke kita gitu. Tinggal bagaimana kita mengencourage si coach itu untuk bisa menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita kategorikan sebagai meaningful question tadi, Mas. Ya. Jadi coach juga pasti akan mencoba menginterpretasikan respon-responnya coach ya, Bu ya? Iya, tentu saja. Baik. Baik, Bu. Itu dulu. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Nah, dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian saya rangkum dengan video mengenai coaching, saya ambil ini quote yang sangat bagus dari salah satu guru saya, Ibu Mariani Eng. Thank you, Bu Mariani. Ini memberikan quote yang luar biasa bahwa setiap kita butuh coaching karena happiness tidak bisa diajarkan, sukses tidak bisa dipaksakan, senyum tidak bisa diharuskan, apalagi keramahan. Keberhasilan bisa diperjuangkan, tapi belum tentu mau dipertahankan. Semua berasal dari internal diri seseorang. Kesadaran, kemauan, serta kecerdasan dalam mengelola diri. Jadi, kembali lagi, semua berasal dari internal diri seseorang. Kuncinya di sini, Mas Dajil. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi PR buat teman-teman setelah buka puasa. Bisa coret-coret, bikin post-it kecil gitu ya, finding yourself, untuk memahami who am I, di listing, kemudian setelah who am I-nya ketemu, saya ini siapa sih? Distimulus dengan visual tadi gitu. Mungkin bisa bercermin di depan kaca saja, itu sudah bisa menemukan jawaban-jawabannya, Mas. Jadi sambil di depan kaca, sambil nanya, aku tuh siapa? Aku selama ini sudah ngapain aja? Apa yang saya lakukan? Hal yang sangat menyenangkan yang saya lakukan selama ini apa? Jika saya melakukan kegiatan A, hati saya bagaimana? Kalau saya melakukan B, hati saya, feeling saya bagaimana? Jadi pada saat activity yang kita lakukan related sama feeling kita dan bisa memberikan rasa happy
Disitulah sebenarnya kita menemukan passion kita. Jadi pada saat melakukan sebuah activity dan kita tidak kelelahan melakukan itu, dan justru kita mendapat banjir oksitosin, disitulah sebenarnya passion kita. Di situ sebenarnya kita sudah finding diri kita gitu. Nah, setelah kita menemukan itu, baru kita tarik ke potensi positif. Sebenarnya gue punya potensi positif apa sih? Oh, gue tuh PD gue tinggi loh. Oh, gue begini loh. Nah, jadi stimulasi dari cermin tadi mungkin bisa membantu. Terus setelah menemukan potensi-potensinya di list, baru kita lari ke post-it yang ketiga, yaitu bicara hambatan. Selama ini yang membuat potensi saya ini nggak muncul sebetulnya apa? Selama ini yang membuat gue sebenarnya punya potensi, resources gue banyak, tapi kenapa nggak bisa happen ya? Kenapa gue nggak greget gitu melakukan ini? Kok hasilnya begitu-begitu aja ya? Kok saya merepeat dengan cara yang sama ya? Kan Albert Einstein juga mengatakan bagaimana mungkin gitu ya, seseorang pengen mendapatkan hasil yang berbeda, tetapi dia melakukan dengan cara yang sama gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Nah, pada saat kita sudah bisa memilah-milah ini, di situ mungkin kita bisa menemukan, oh kenapa hasilnya kok segitu-segitu aja selama ini. Ternyata saya punya potensi A, ternyata saya juga punya hambatan di sini. Yang dimana hambatan itu memandulkan saya punya potensi gitu. Nah, jadi mungkin list ini bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa menemukan dirinya. Nah, setelah dari sini, post-it yang Who Am I yang dari slide 1 ini dipindahkan, Mas. Yang kuning ketemu kuning dipindahkan, kemudian bikin post-it baru. Who am I-nya saya sudah ketemu, kemudian my future saya pengennya apa? Saya pengennya berperan menjadi apa? What next? Setelah ini apa? Idealnya saya harus seperti apa? Seperti itu. Saya pengen menjadi apa 1 tahun ke depan adalah apa yang saya investasikan hari ini. Seperti itu. Kita hari ini adalah hasil investasi kita 1-2 tahun yang lalu. Jadi begitu cara memetakannya gitu. Setelah tahu future-nya mau apa, kemudian muncullah tantangannya apa untuk bisa meng-align-kan who am I dengan my future. Muncul tantangan apa. Nah, dari tantangan ini juga bisa kita stimulus lagi, Mas Dacil, dengan meaningful question tadi. Oke, kalau tantangannya itu kira-kira kamu punya resources apa untuk bisa meminimalisir tantangan-tantangan itu? Orang terdekat siapa yang bisa membantu kamu untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu? Jadi banyak stimulus pertanyaannya yang bisa membreakdown supaya kita bisa mapping, muncullah listing tantangan itu. Nah, dari situ kalau kita tahu resources-nya kita apa, orang terdekat mana dan siapa yang bisa bantu kita, kemudian hal yang paling utama adalah kapan kita akan melakukan itu semua. Supaya ini semua bisa mendarat, bisa landing. Nggak cuma terbang di atas tok, tapi nggak pernah bisa landing. Gitu. Jadi untuk melandingkan itu, pertanyaan berikutnya adalah kapan? Kapan ini akan dilakukan? Kalau dia jawab, ya udah minggu depan deh, kita kasih stimulus pertanyaan lagi. Minggu depan gitu, seberapa istilahnya, kenapa harus dilakukan minggu depan?
seberapa penting hal ini bagi kamu, maknanya bagi kamu. Kalau ini penting, kenapa baru akan dilakukan minggu depan? Seperti itu. Nanti dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kita gali, biasanya si coach itu justru akan balik. Kapan ini akan kamu lakukan? Sekarang saya akan lakukan. Hari ini saya akan lakukan. Seperti itu. Karena pada saat kita naikkan levelnya, level pertanyaannya, dan sampai ke identitasnya, sampai ke value-nya, dia akan menganggap bahwa ini penting banget buat gue, ini bermakna banget buat gue. Jadi hari ini juga gue harus lakukan. Itu yang dinamakan the powerful inside out tadi, Mas. Pada saat dia ketemu maknanya, dia akan mensegerakan ini. Jadi orang menunda-nunda itu karena dia tidak paham kepentingannya, dia nggak ngerti seberapa penting. Kalau itu penting banget bagi dia, itu bermakna banget bagi dia, dia pasti akan jaga dan dia pasti akan mensegerakan. Kuncinya di situ sebetulnya. Oke. Nah, dari situ nanti kita bisa masukkan ke sini untuk supaya ini bisa landing, masuk ke my next step. 1 kali 24 jam apa yang harus saya lakukan. Setelah itu 1 kali 7 hari apa yang harus saya lakukan. Berikutnya adalah 1 kali 30 hari apa yang harus saya lakukan. Jadi berharap ini bisa membantu adik-adik mahasiswa untuk merealisasikan purpose-nya, goal-nya, gitu. Maunya apa, pengennya apa, passion-nya apa. Kalau sudah lulus pengen ngapain, gitu. Banyak yang bilang aku nggak mau kerja ikut orang, aku mau kerja sendiri. Kerja sendiri itu artinya apa? Maksudnya apa? Itu maknanya apa? Kenapa penting bekerja sendiri? Seperti itu. Ya, betul. Di probing ya Bu ya? Ya, betul. Jadi, cang up, cang down, gitu Mas kira-kira. Apa kok cang up, cang down Bu? Mangap Mas. Dicangap ikut ceritanya Mas. Ya. Ya, jadi banyak sekali apa namanya. Makasih Bu Rina ini. Ya. Jadi banyak banget teman-teman memang selalu masalahnya kalau datang ke kami itu bertanya, Pak, sebaiknya bagaimana? Jadi memang datang sebagai menti. Jadi dia banyak bertanya dan kadang-kadang saya kasih arahan sesuai yang saya tahu kan. Jadi artinya kan memang technical and apa suggestions ya. Tapi saya baru mempelajarinya dari coaching ini Bu, bagus sekali Bu, karena memaksa mereka untuk belajar sendiri untuk mengatasi mereka. Betul. Itu yang kadang-kadang kita. Nah Bu, untuk mendapatkan proses ini, apakah mereka bisa bertanya diri sendiri atau dia juga butuh seorang coach atau temannya berakting sebagai coach atau gimana Bu? Iya. Kalau bicara coaching itu nggak bisa lepas dari berlatih, mencoba dan berlatih ya Mas. Jadi tetap ukuran keberhasilannya adalah pada jam terbang. Jadi kalau nggak pernah dipakai, nggak pernah dicoba dengan temannya, ya cuman akan jadi teori doang gitu. Jadi cara yang paling ampuh sekarang ini adalah self coaching dulu. Jadi kertas kerja ini sebenarnya sudah bisa dijadikan sarana untuk mengcoaching diri sendiri dulu. Oke. Ya, at least nanya dirinya sendiri dulu gitu. Jadi bagaimana mungkin dia akan bisa mengcoach temannya gitu atau membantu temannya pada saat dirinya sendiri itu belum lurus lah ceritanya gitu. Jadi dilurusin dulu dirinya sendiri, self coaching dulu. Ini kertas kerja ini seharusnya bisa membantu. Nah, setelah dia sendiri menemukan meaning-meaning di dalam proses dia melakukan pekerjaan ini, nah, langkah sederhana ini sebetulnya bisa dia lakukan kepada temannya. Gitu, dia getok tular lah istilahnya gitu ya. Kalau teman mahasiswa ada temannya satu kos atau apa gitu, itu juga bisa digetok tularkan, atau yang di rumah mencoba getok tular dengan adiknya, dengan kakaknya, seperti itu. Hal-hal yang paling sederhana aja. Seperti itu. Itu untuk sarana latihan, Mas. Coaching ini bisa dilakukan pertama Bu melalui webinar begini dan dengan jumlah banyak nggak Bu?
Kalau jumlah banyak, kita namakan sebagai grup coaching. Tentunya kalau grup coaching itu memang harus dilakukan oleh seorang profesional coach, Mas. Iya. Seperti itu. Iya. Tapi yang kita ajarkan di sini kan membantu adik-adik mahasiswa untuk bagaimana bisa melakukan coaching at least untuk dirinya sendiri dulu. Atau lingkungan kelompok terkecilnya dulu deh gitu. Kalau latihan tadi biasanya yang kami lakukan adalah yang namanya triad. Triad itu kita bertiga. Jadi misalnya hari ini si A, si B, si C gitu ya. Hari ini kita melakukan latihan coaching 30 menit aja gitu. Si A jadi coach, si B jadi coachee, kemudian si C jadi observer. Nah, kemudian besoknya gantian. Gantian si B-nya jadi observer, si A-nya jadi coachee, si C-nya nge-coach. Begitu muter, Mas, bertiga itu. Dari situ akan lebih banyak belajar dan lebih cepat. Oh, kalau diginiin kok nggak enak ya, kalau ditanyain gini kok kayak diintimidasi ya misalnya, karena ada observernya. Seperti itu. Tentu saja sebelumnya memang harus dibekali dengan ilmu dasar coaching terlebih dahulu. Baik. Jadi ini juga berkaitan dengan teman-teman yang... Jadi kalau yang... Ya, ini juga berkaitan dengan yang teman-teman karirnya lagi mempertanyakan diri ya Bu ya. Saya ini sebaiknya mau pindah sekarang atau tahan dulu atau gitu juga termasuk ya, gitu ya? Ya, termasuk. Jadi sekarang ini kan sebenarnya banyak orang galau ya Mas. Ya. Banyak orang yang lagi gaje-gaje nih ya, nggak jelas gitu ya. Gue mau gimana nih gitu. Nah, di sini sebenarnya waktu yang tepat untuk kita melakukan self coaching gitu. Jadi ini benar kalau misalnya tadi ada yang galau gitu. Aku karirku benar nggak ya di sini? Aku saat ini waktunya aku resign, ganti profesi atau apa? Atau mungkin bahkan pada saat melakukan eksperimen tadi, Mas Dajil, ternyata sukses gitu. Jadi ternyata setiap hari kok orderanku 100 bowl gitu loh. Nah ini duit di depan mata. Kenapa gue harus balik kantor lagi setelah ini? Ini kan juga bikin galau-galau juga kan, gitu. Nah, ini juga perlu self coaching, gitu. Jadi bertanya lagi kembali ke dirinya sendiri. Yeah. Jadi biasakan untuk bersahabat dengan badan kita sendiri, gitu. Yeah. Jadi sering-seringlah bertanya sama diri kita sendiri, gitu. Kenalilah dirimu sendiri dulu, gitu. Apakah kita selama ini cukup kenal dengan dirinya sendiri, gitu. Yeah. Kalau yang nggak cukup kenal dengan dirinya sendiri tuh ujuk-ujuk sakit itu suka kaget, Mas. Misalnya tiba-tiba kakinya bengkak. Loh ya apa kira kok kakiku tiba-tiba bengkak? Aku kebentur aja nggak? Aku ini. Nah, itu saking nggak aware-nya sama badannya. Gitu. Jadi betapa sedihnya si kaki ini gitu loh. Sampai yang punya badan aja tuh sampai nggak sadar kalau dia itu mungkin kejatuhan benda keras atau apa, tahu-tahu biru seperti itu. Nah, itu yang kita memang sering ada di situasi itu. Jadi itu hal-hal sederhana seberapa kita itu engage dengan diri kita sendiri. Dengan badan kita, dengan mindset kita, dengan passion kita gitu. Gitu. Bahkan kadang-kadang tuh saya pernah punya coachee mahasiswa tingkat akhir, begitu di coach ternyata apa yang semua yang dia jalankan sampai udah tinggal, ibaratnya tuh tinggal wisuda, itu sama sekali bukan passionnya dia. Jadi ujung-ujungnya hanya mengikuti kehendak orang tua. Ya. Seperti itu. Sering sekali. Nah, sering, ya. Jadi kalau seperti ini kan apa yang dia lakukan secara subconscious sudah nggak sejalur ya, nggak inline gitu loh. Jadi subconsciousnya dia sama consciousnya dia ini nggak line gitu. Nah makanya kenapa dia sangat lelah gitu pada saat menjalankan proses pembelajaran, walaupun ya dia wisuda akhirnya gitu. Ya. Itu banyak sekali Bu kasusnya teman-teman seperti itu.
hanya mengikuti orang tua. Jadi kayaknya juga ini ya, namanya juga lagi developing, mereka tidak bisa menemukan prioritas atau yang paling penting buat hidupnya itu satu. Yang kedua, keberanian juga tidak pernah dilatih kan Bu. Kan kalau di Indonesia kan dilatih untuk manut ya Bu ya, untuk Iya. manut harus manut kalau enggak kamu Iya. bakal gitu kan. Nah, Mm-mm. itu tuh gimana apalagi ya masih muda ya. Jadi untuk bisa tidak terlambat untuk menemukannya, Bu. Iya. Eh, Mungkin juga bagian dari culture kita pasti ada, Mas. Yang tadi Mas Dacil bilang, kalau nggak manut dosa gitu ya, Mas, kira-kira ya. Ya. Tapi kembali lagi, manut sih boleh manut. Memang kita wajib manut sih gitu. Tetapi manut yang uh, manut yang dewasa gitu, manut yang mature gitu, manut yang tahu apa yang harus dipanut gitu, Mas, kira-kira. Jadi manut bukan asal manut, tapi manut tahu tujuannya mau kemana, mau ngapain gitu. Yang penting bagi teman-teman mahasiswa ini kan adalah tahu dulu mau ngapain, purpose-nya apa seperti itu. Atau tadi Mas Dacil bilang yang sudah berkarir mungkin baru 1 tahun, 2 tahun menjalankan pekerjaannya gitu. Self coaching ini perlu kan untuk kalau bahasa saya itu buat jejekin gitu loh, makin jejek gitu. Gue bener nggak sih ini sesuai sama passion gue gitu. Biar makin jejek gimana gitu. Karena kalau kita tahu purpose-nya kita firm gitu, gue tahu apa yang gue mau gitu. Itu biasanya digas dikit lari, Mas. Gitu. Jadi sebenarnya rumusnya cuma itu doang gitu loh. Jadi ngegasnya dikit lari. Nah kalau ngegasnya dikit lari, satu dia nggak akan capek, dua dia akan mendapatkan hasil yang jauh berkelimpahan gitu. Makanya banyak juga teman-teman yang kerja 10 tahun. Gila gue 10 tahun tapi kok gue gini-gini aja ya gitu. Sering nggak Mas Dacil ketemu teman yang seperti itu? Nah, kok gue 10 tahun kok gini-gini aja ya? Ya gini-gini karena dia let it flow. Dia hanya melakukan rutinitas, mengulang-ulang hal yang sama gitu loh. Akhirnya dia hanya bekerja secara 10 tahun, tetapi dia no experience 10 tahun, Mas. Dia hanya mengulang-ulang pekerjaannya selama 10 tahun, tapi bukan berarti dia pengalaman selama 10 tahun. Ini yang membedakan. Menarik tuh Bu, mengulang itu bagus tuh. Jadi Iya. waktunya sama, tapi Tapi diulang. Iya. Jangan Karena sampai dia jadi yang mengulang-ulang sendiri ya. betul mengulang, tapi dia nggak sadar ternyata 10 tahun gitu. Setelah 10 tahun dia ke ATM, masukin ATM-nya, loh gitu. Maaf gitu ya. Saldo Anda belum mencukupi, gitu ya kira-kira. Setelah itu yang disalahkan blaming orang lain gitu loh. Loh kok aku kerja kok ngene tok sih gitu ya. Ibaratnya gajian tanggal 25, uang masuk jam 10 pagi, kaya raya, jam 11 uangnya sudah terdeliver kepada seluruh bank-bank, kan begitu ya. Nah, ini saya juga banyak menemukan coach-coach yang seperti ini, Mas. Ujungnya apa? Ujungnya itu tadi. Belum menemukan purpose-nya apa. Jadi, mengulang-ulang semua yang dia lakukan. Let it flow itu tadi. Dan let it flow itu adalah kata-kata yang paling membahayakan menurut saya. Gua ngalir aja deh gitu. Tapi kata-kata mengalir itu mereka tidak menyadari bahwa air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Di sini Mas poinnya. Ya. Bu Rina, ini kayaknya nggak banyak yang bertanya, tapi kalau misalnya saya mau buka kesempatan kepada adik-adik ini untuk isi Google Form yang mungkin Bu Rina bisa lihat dari hasil ini, hasil hari ini, pertanyaan apa Bu enaknya yang perlu mereka isi? Apakah ngikutin yang slide-nya Ibu ini? Misalnya, what did I do in the past? Terus atau yang ini yang kotak-kotak ini Bu? Ya, ini kan yang sederhana dulu, Mas. Belajar untuk yang sederhana dulu. Mungkin kalau yang dari sederhana ini mereka sudah bisa mendeskripsikan dengan baik, maka bisa dimodifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain begitu.
Tapi ini yang paling sederhana dulu yang saya berikan. Ya, wah ini Nah, aja kalau nanti memang ya, kalau nanti istilahnya dalam mengisi ini setelah buka puasa mungkin di file-file ini bisa dilihat diisi. Kalau memang kesulitan, kami siap untuk membantu ya. teman-teman. Ya, Bu. Ide saya sih nanti ini kan ada juga banyak yang kita bina, jadi mungkin akan ada Google Form saya buat pertanyaan ikutin yang Ibu Rina tulis ini. Jadi kalau nggak salah tadi ada beberapa slide yang saya catat, mereka akan isi. Nanti mungkin saya kirim ke Bu Rina untuk bisa komen. Iya, boleh Mas. Ya. Sip. Semoga bisa membantu Mas Dacil. Ya, Bu, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bu Rina. Terima kasih sekali atas waktu dan ilmunya sebagai generasi galau-galau yang hadir di sini. Baik yang di kampus maupun yang lagi di kantor. Oke. Terima kasih. Nanti saya juga akan ini taruh di YouTube, Bu. YouTube saya, jadi biar semua orang bisa belajar. Oke. Thank you. Thank you semua. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terima kasih. Dan Mbak Rina. Halo. Ya, ada Om Sulung. Halo. Mbak Diva. Mbak Diva, mute-nya dulu. Oh, ada yang mau nanya ini boleh nih, Bu? Ada yang mau boleh, nanya? monggo. Nggak jadi. Ada Mbak Lani juga rupanya. Ya. Oh, nggak jadi. Hilang. Ya sudah, oke. Bye semua. Berbuka puasa, teman-teman yang puasa. Terima kasih, Mbak Rina. Thank you. Thank you, Mas Dacil. Makasih. Mas Dacil. Thank you, bro. Mas Sulung. Ya. Mas Dacil. Mas Audi. Ya, Bu Rina. Bu Rina. Thank you semuanya. Thank you.